Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu kembali bersama Ngopi Horor. Malam hari ini kita bisa jumpa dan ketemu kembali bersama Mas Nois. Dan ini tadi nggak sengaja, dulurku. Jadi secara mendadak saya datang ke rumahnya beliau. Biasanya beliau itu keluar kok mobilnya kelihatan ada, jadi saya sempat miss call tadi karena beliau di belakang, saya di depan, jaraknya antara dapur sama jalan raya jauh. Jadi baiklah, malam hari ini gini Mas Nois, kita akan menceritakan flashback tahun-tahun 90-an. Jadi kebetulan di tempat kita itu kan banyak kebun, banyak sawah, masih ya. desa, Masih pedesaan. masih alam pedesaan. Ini ada salah satu cerita. Cerita ini istilahnya sangat horor ataupun mistis sekali, yang dialami oleh Pak Kirno. Nanti Mas Nois bisa menambahkan karena ini mengulas tentang tawon ataupun lebah. Jadi lebah itu merupakan hewan yang istimewa. Istimewa itu kenapa? Karena lebah itu bisa menghasilkan madu. Betul. Dan gotong royongnya sangat kuat sekali ya, Mas Nois. Terus manfaat madu juga amat sangat bermanfaat, dibutuhkan untuk oleh kesehatan. Tetapi lebah itu juga termasuk hewan yang langka dan apa ya, kalau ada beberapa hal itu mengandung mistis lah. Kalau menurut saya itu gitu. Jadi ada beberapa hal. Mungkin Mas atau bisa bercerita tentang Pak Kirno dulu, mungkin nanti akan saya tambah, baik itu pengalaman daripada tetangga, masyarakat, atau mungkin pengalaman saya sendiri tentang lebah. Jadi kita awali dengan kisahnya Pak Kirno dulu, Mas Nois. Pak Kirno. Pak Kirno itu punya sawah. Kebetulan sawahnya di ujung paling selatan dari persawahan yang lain. Jadi kebetulan sawah beliau itu terasiring. Jadi agak apa Mas Nois, miring ke sungai. Iya. Nah, jadi tempatnya itu kalau orang Jawa bilang, orang Malang itu ledokan. Jadi di bawah sendiri dari sawah-sawah yang terasiringnya itu. Pada saat itu beliau itu kan sudah lama mengerjakan sawahnya, bertahun-tahun Mas Nois. Kok waktu pulang sore hari itu dia itu tahu melihat ada tawon ataupun lebah itu terbang itu kayak bergerombol gitu loh Mas Nois. Ya terbang terus hinggap ke rumput, ke pohon-pohon kecil-kecil, semak-semak gitu. Tapi itu tawonnya itu tawon yang langka Mas Nois. Jadi kalau dibilang itu tawon lanceng tapi yang warnanya putih. Tawon lanceng tapi yang warnanya putih. Kebanyakan kalau yang mahal itu madunya kan tawon lanceng yang hitam, warnanya hitam, yang madunya paling mahal. Kebetulan itu tawonnya itu putih warnanya Mas Nois. Dan mitosnya banyak angler pemancing, kalau ada lomba-lomba mancing itu mencari tawon lanceng. Tawon lanceng itu biasanya dicari rumahnya ataupun ada lancengnya juga untuk umpan mancing. Biasanya orang lomba-lomba mancing, event-event mancing besar itu banyak yang cari tawon lancengnya itu. Untuk umpannya. Karena Pak Kirno itu tadi melihat
tawon tadi dibuntuti Mas Nois, diikutin tawon itu di mana rumahnya gitu, sarangnya di mana. Ternyata tawon itu sarangnya di gampeng, di tebing. Jadi loh, tawon ini kok ada di sini padahal tiap hari aku ke sawah lewat situ kok nggak ada, kok nggak pernah ada lihat ada tawon lanceng putih ini. Kebetulan kan ada satu pohon itu tersambar petir Mas Nois. Oh iya. Jadi pohon ya? Iya, bilangnya pohon jowar. Pohon jowar itu sangat besar sekali dan pernah disambar petir, cuman nggak mati Mas Nois. Jadi cuman putus atasnya aja, buntung ya, buntung, yang bawahnya masih hidup, masih keluar daun-daunnya. Nah, setelah itu karena saking senengnya Mas Nois, kalau bisa ngambil madunya kan mahal sekali itu ya. Paling enggak ya dipakai sendiri lah kalau sedikit, mungkin seperti itu maksudnya Pak Kirno tadi. Akhirnya dicari Mas Nois, dicangkul. Setelah dicangkul sampai kira-kira menjoroknya dalamnya itu kira-kira 1 meter. Jadi tebing itu sampai rusak. Jadi tawon tadi rumahnya atau sarangnya itu di antara akar-akar pohon jowar itu, di tebing itu. Setelah ketemu Mas Nois, setelah ketemu itu rumahnya itu ternyata kayak rayap. Oh, Nah, jadi kayak rayap di rongga-rongga tanah itu. Akhirnya dia mau ngambil, setelah dicangkul mau diambil, waktu tangannya masuk mau ngambil sarangnya tadi yang kayak rayap, sarangnya rayap tadi ditutup apa iya? Disengat sama tawon tadi, disengat. Biasanya orang ngambil tawon itu kan dikasih asap, bakar-bakar daun kering-kering itu ya, daun pisang, tahunnya itu pergi dulu. Ternyata dipikir Pak Kirno tuh tawon lanceng itu kan nggak bahaya, sengatnya pun kan ya nggak kecil sekali, tawonnya kan kecil kayak beras itu Mas Nois. Akhirnya kaget dia, setelah disengat itu dia kaget, loh kok sakit sekali, kayak digigit ular kobra rasanya. Jadi padahal ya nggak ada ular di situ. Ditarik gini tangannya, setelah itu dilihat lagi, mau diambil lagi, disengat lagi. Akhirnya tangannya ditarik gitu agak bengkak Mas Nois. Akhirnya nggak jadi diambil. Besok aja diambil, besok tak bawain untuk biasanya itu besok tak bawain bensin apa nanti dibakar dulu sarangnya. Akhirnya pulang Mas Nois, Pak Kirno tadi. Setelah pulang nyampe di rumah itu tangannya bengkak Mas Nois. Bengkak gede sekali. Jadi beliau itu nggak bisa makan, maksudnya nyendok untuk makan itu nggak sulit, nggak bisa digerakkan. Ya mohon maaf dulurku, kebetulan yang kita ceritakan itu sekarang sudah almarhum, orangnya sudah nggak ada. Jadi ini yang kasih cerita, yang menceritakan itu anaknya. Oh iya. Nah, setelah itu diambilkan lagi nasi, kan mungkin kurang sayurnya Pak siapa tadi? Pak Kirno coba makan lagi. Nah, setelah nyendok nasi tadi mau dimakan gini, tangannya ditampel. Sempat ditempel atau ditempel? Iya ditempel, dibilangnya ada anak kecil-kecil di belakangnya itu anak 4. Loh kok anak siapa? Bilang gitu. Tapi nggak jawab, cuman loncat-loncat muterin Pak Kirno tadi. Terus
metu aku ate mangan, suruh keluar, saya mau makan. Nyendok lagi, ditambah lagi. Akhirnya dia minta disuapin sama istrinya. Bilang saja Mak Sri ya. Iya. Dipanggil istrinya, Sri, aku dulangan, aku suapin. Akhirnya, apa sih Pak? Ikilah karek cilik-cilik. Di mana ada anak kecil-kecil? Ada siapa? Iya. Terus waktu disuapin istrinya itu bisa makan. Pas dia makan itu anak kecil-kecil itu kayak di punggungnya. Di punggungnya Pak Kirno tadi. Terus Pak Kirno itu mau itu udah hampir nyampe mulut, ditambah lagi sama anak kecil-kecil itu. Akhirnya nggak jadi makan, dan malam harinya Pak Kirno itu sakit. Dalam sakitnya itu dia itu nggak bisa bangun, nggak bisa apa-apa, kayak orang stroke mendadak gitu Mas Nois, dan tangannya yang sebelah kanan itu tetap bengkak, masih bengkak. Terus dia selalu ngigo, ya nggak ngigo, belum tidur, ngeracau. Jadi kalau orang Malang bilang ngeroweng. Jadi iki lho akar cilik-cilik nih di awakku, bilangnya gitu. Banyak anak kecil-kecil yang ada di kaki, nindin kakinya, ada yang di dadanya, ada yang di tangannya ditarik gini. Jadi awalnya anak kecil itu cuma 4, Mas Nois. Setelah malam dia berbaring udah nggak bisa ngapa-ngapain itu, yang datang jadi banyak, lebih dari 10, bilangnya anak kecil itu. Terus setelah itu kan ditanya sama Mak Sri, apa sih emang ini aku tadi mau ngambil lajeng. Akhirnya Mak Sri punya inisiatif, oh berarti ini bukan tawon sembarangan, dipanggilin orang tua, orang pinter. Setelah itu ya entah gimana caranya orang tua itu, orang pinter tadi, istilahnya dengan syarat apa, dia itu bisa ngobrol dengan makhluk astral gitu ya Mas Nois. Terus datang apa ya, kalau orang bilang itu ketuanya apa ya, ketuanya jinnya tadi loh. Oh ya, Bosnya jin tadi bilang gini, orang ini ngawur, anak-anakku nggak ada sing salah, nggak salah apa-apa, kok rumahnya dirusai gitu. Saya sama anak-anak saya itu nggak pernah ganggu siapa-siapa, kok saya sudah berpuluh-puluh tahun di situ kok rumah saya mau dirusak. Yo sekarang ini apa ganjarannya, akibatnya orang ini ya seperti ini. Akhirnya gimana caranya orang pinter tadi minta maaf apa gimana, akhirnya selang 15 hari Pak Kirno itu sembuh. Dan setelah sembuh kira-kira 1,5 bulan itu dia ke sawah lagi. Ternyata di bawahnya pohon jawar tadi Mas Nois, itu sudah rapi kembali, padahal dia kan waktu dicangkul mau ngambil caranya lebah tadi kan dicangkul, bilangnya sudah rata kembali, sudah bagus. Terus anak-anaknya yang ke sawah itu bilang gini, loh Pak, sampean waktu beliau sakit, Pak Kirno sakit itu yang ke sawah ganti anaknya yang menggantikan. Dibilangin Pak Kirno itu jangan ambil tawon yang di bawahnya pohon jawar loh kalau ke sawah. Loh, pohon jawarnya ya nggak apa-apa, terus tanahnya ya nggak ada bekas digali, nggak apa, bilangnya anaknya seperti itu Mas Nois. Jadi waktu Pak Kirno ke sawah bisa sembuh itu, dia menyatakan dan melihat sendiri loh kok nggak ada bekasnya gitu. Mungkin itu Mas Nois ceritanya Pak Kirno tadi, mungkin bisa ditambahkan. Gini, kalau menurut saya memang ya lebah itu mempunyai apa ya, nilai mistik atau mungkin makhluk mistik. Artinya
Saya punya pengalaman saya sendiri. Saya punya pengalaman sendiri itu gini. Biasanya kan di rumah itu ada lebah. Saya nggak tahu ya jenisnya apa ya. Agak panjang kecil gitu kan. Itu buat kadang-kadang ada di meja, kadang-kadang ada di rumah, di oso, di apa gitu. Nah, saya mengalami itu hampir 3 atau 4 kali, termasuk anak saya juga. Jadi gini. Karena kita takut kadang-kadang kan lebah itu tiba-tiba turun mendekati kita. Itu yang jenis lebah besar apa yang kecil? Lebah agak kecil sih, agak bukan menyeng menyeng gitu ya. Nah, saya punya anak kecil. Nah, itu saya 3 kali mengalami itu kayak jadi gini. Karena saya takut lebah itu menyengat anak saya ambil rumahnya. Jadi saya itu ambil apa, botol plastik yang ada tutupnya. Iya. Saya ambil saya tutup. Itu sekalian sarangnya apa Sekalian sarangnya enggak, kalau lebahnya enggak bisa. Sekarang sarangnya jangan ada lebahnya. Nah, kemudian tak isi dengan air penuh sampai lebah itu mati. Ya memang saya salah, artinya mengganggu makhluk lain. Selang berapa hari saya itu disengat oleh lebah itu. 1 kali udah. Kemudian yang kedua, di meja belajar anak saya itu di bawah itu ada lebah juga. Ada lebah. Nah, nggak tahu anak saya itu pagi sore terus belajar terus tangannya itu masuk ke meja belajarnya itu disengat. Nah, disengat. Kemudian bengkak. Nangis, saya kira kenapa aku apa. Setelah saya lihat ada lebah itu lagi main yang itu lagi. Saya karena anak saya disengat, saya ambil lagi kayak gitu, tak tutup lagi. Berapa hari kemudian saya juga bahkan itu di mulut saya sini, jadi bengkak gini. Saya ke sekolah itu bengkak itu. Jadi saya 3 kali kalau biasa ingat saya. Kemudian yang terakhir itu juga di kamar lemari belakang mau saya nggak berani. Akhirnya cuma saya keluarkan aja. Saya takut. Kenapa? Saya kira sudah habis, saya ambil habis, saya matikan. Temannya ada lagi. Jadi kayak dendam gitu ya? Iya, kayak dendam. Jadi saya bilang, walah, oke, mateni tawon, tiba aku tutup tawon. Iya. Saya pernah di sini, di mulut sini, pernah di mata sini bengkak. Saya itu anak saya tangan itu. Jadi saya 3 kali itu membuang lebah itu menyeng itu. 3 kali saya disengat setelah saya membuang. Padahal niat saya itu supaya tidak mengganggu anak saya. Gitu. Kadang-kadang ada gitu. Di rumah, di usul atau di apa gitu. Kalau sudah besar kan ya kita takut sendiri. Jadi saya kadang-kadang tidak berani. Ya cuma saya usir dengan sapu atau apa itu. Karena juga sebenarnya saya punya cerita ini tetangga sudah tua. Saya ini punya Bahri itu juga hampir sama dengan Pak Nur tadi ya. Sama hampir sama dengan Pak Nur. Artinya kalau di desa kita itu kan masih pedesaan pertanian. Nah, ini kalau kejadian Bahri itu almarhum, saya ngomong almarhum Bahri itu di batas desa. Jadi beliaunya itu punya tanah di batas desa antara desa kita, desa Ngajum dan desa Palakan. Itu ada batas. Di itu ada satu wilayah namanya Bulu Pokok. Konon itu katanya sih ada pohon bulu yang patah. Jadi pokok itu patah. Jadi coba tinggal cabangnya patah. Hingga disebut dengan bulu pokok. Bahri itu punya tanah di sana. Nah, di tanahnya itu ditanami sama singkong atau kalau di sini sepe. Nah, tiap hari juga ngerjakan itu. Nah, suatu saat dia itu, tapi memang ya kita nggak tahu ya tanahnya di situ di daerah situ mungkin juga agak
apa ya, dalam tanda kutip ada ya di situ memang diburu pokok gitu. seperti yang kita ceritakan kemarin itu kan ada yang di video-video kemarin yang itu eksplor di belakangnya sekolahan itu Iya. kan daerah situ ya. Daerah situ, daerah buru pokok. Nah, di sana juga ada tawon apa ya, saya nggak paham apa itu tawon Vespa atau apa, tapi orang Jawa nyebutnya tawon das. Oh, tawon das ya, tawon Vespa biasanya yang gede-gede itu yang hitam-hitam itu. Nah, itu di semak-semak gerumpul gitu. Nah, karena mungkin almarhum Mbah itu seperti saya, daripada ganggu mending dimusnahkan. Akhirnya tawon itu ditutup sama rumput-rumput, ditutup sama rumput, ditutup sama ranting-ranting, kemudian dibakar. Tawon dibakar itu setelah ada api, tawon itu menyebar. Dan yang Padahal iya, sudah ada yang lolos. Nah, kemudian yang Mbah Hari ini itu disengat ada di kepala, di tangan, di kaki, di tubuhnya. Beliau itu sempat pingsan karena itu di sawah, iya, di area-nya tidak ada yang menemukan. Beliau biasa siuman sendiri. Pulang dari Pupok ke rumahnya itu jaraknya hampir 500 meter, setengah kilometer. Beliaunya itu tidak dapat merangkak. Kemudian beliaunya sakit sampai akhir meninggal. Jadi yang cerita itu seperti Pak anaknya. Oh, yang cerita itu istrinya. Oh, istrinya cerita pengalamannya Mbah Hari itu. Kemudian ya beliaunya cerita ya sampai meninggal itu mungkin juga karena mengusik dan jaga lebah atau tamu tersebut. Jadi gimana ya? Ya istilahnya kalau orang Jawa bilang jalarane loro, istilahnya sak mergo-mergo. Sebabnya orang sakit itu dari beberapa sebab lah. Mungkin ada kaitannya seperti itu, mungkin sudah waktunya sakit, cuman kalau melihat kronologinya ya ada sangkut pautnya dengan hal-hal mistis seperti itu. Cuma ya kita percaya tidak percaya dan itu terjadi. Tapi juga ada teman itu yang kadang-kadang juga pekerjaannya mencari madu. Ya. Nah, saya juga, loh, kalau saya saja tawon menyeng aja saya matikan, kemudian saya digila. Teman-teman saya yang mencari madu itu, ya mereka mungkin tidak percaya hal-hal yang demikian. Nah, hingga ya bisnisnya jalan terus. Ya ada beberapa teman tuh yang pokoknya diberitahu di sana ada lebah. Akhirnya mereka diambil. Tapi biasanya kalau teman-teman kita yang nyari madu itu jenisnya lain, Mas Nois. Lebahnya lebah locok biasanya itu tanpa kita membunuh. Biasanya kalau dikasih asap itu dia di minggir sendiri ya, ngasih jalan. Tapi tetap aja kadang-kadang yang dengar namanya tawon, dia juga memprotek tempat tinggalnya, melindungi tempat tinggalnya, diusik ya tetap nyengat. Iya, tawon gung juga demikian. Mungkin ya kalau orang Jawa sih katanya ingon-ingone. Itu langka sekarang. Tawon gung itu jarang-jarang orang lihat itu. Tawon yang terbesar itu. Tawon gung. Ya percaya tidak percaya memang itu kenyataan, dan itu beberapa kisah nyata itu memang betul demikian. Ya mungkin itu pengalaman si saya pribadi maupun cerita dari tetangga saya yang pernah mengalami kejadian dengan tawon itu. Mungkin seperti itu, Mas Nois. Iya. Akhirnya mungkin apabila ada salah-salah kata, ada kata-kata kita berdua yang gak berkenan, kami berdua mohon maaf. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.